Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-saa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'simha faqad ghawa. Wa nas'alullaha rabbana ay yaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhtah fa innama nahnu bihi walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi, dilanjutkan dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa khatib mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, di awal khutbah ini khatib akan mengingatkan kita semua dengan sebuah hadis yang merupakan fondasi dalam kehidupan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya kita hidup membutuhkan ilmu, perlu fondasi ilmu. Maka dari itu Rasul menegaskan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah fardu. Dalam redaksi hadis ini, kata fardu menggunakan kata faridatun, yang itu berarti bukan fardu biasa, tapi fardu luar biasa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sighat mubalaghah, yang berarti sangat-sangat diwajibkan. Pertanyaannya kemudian, mengapa menuntut ilmu itu sangat wajib sebagai modal dasar dalam kehidupan kita? Ulama-ulama fikih mencoba menjelaskan bahwa ilmu yang pertama kali yang harus dicari oleh kita semua adalah pengetahuan dasar tentang mana jika kita beribadah atau kita berbuat termasuk wajib, mana ibadah yang termasuk sunnah, dan mana perbuatan yang bisa diharamkan, mana yang makruh, mana yang halal, dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan ini penting, mengingat dalam sebuah amal ibadah kita harus mampu memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan sejenisnya, agar kita jangan sampai ketika dalam menjalankan sebuah amaliyah ibadah kita belum mampu menempatkan ibadah mana yang berada dalam proporsinya, mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang diakhirkan. Karena yang wajib tetap wajib, yang sunnah tetap sunnah, yang sunnah tidak mungkin berubah bisa menjadi wajib. Karena dalam sebuah ibadah ada sebuah kaidah yang dijadikan pegangan kita semua, bahwasanya sebuah amaliyah ibadah tidak bisa ditinggalkan jika dia punya status wajib, kecuali ditinggalkan karena ada kewajiban yang lain. La yutrakul wajib illa biwajibin. Sebuah amal ibadah yang wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali ada kewajiban yang lain. Jika dalam praktiknya sebuah ibadah yang hukumnya wajib kok ditinggalkan
karena menjalankan ibadah sunnah, maka bisa jadi ibadah sunnah tersebut tidak bernilai ibadah. Yang kita khawatirkan jika ibadah sunnah tersebut malah bernilai maksiat. Itulah kenapa Syekh Adz-Dzarnuji dalam kitab Ta'lim menegaskan dalam sebuah syairnya, fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu 'inda syaitan min alfi 'abidi. Seorang alim, seorang faqih, seorang yang paham tentang status hukum amal ibadah, itu posisinya lebih tinggi dari seorang abid yang dalam pandangan setan itu seperti atau setara dengan 1000 ahli ibadah. Sekali lagi, pemahaman ini penting agar kita tidak salah jalan dalam menjalankan ibadah, termasuk ketika di bulan Ramadan. Kita tahu dan kita tentunya patut bersyukur sebagai umat Rasulullah SAW diberikan fasilitas yang luar biasa dengan kehadiran bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya seluruh amal perbuatan kebaikan kita dinilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diabadikan dalam kitab Mujam Shaghir yang diriwayatkan oleh Ummi Hani binti Abi Thalib karramallahu wajhah dan dicatat oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati lam yahizzu ma aqamu syahr Ramadan." Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka mengisi, mendirikan, memuliakan bulan Ramadan. Lalu sahabat bertanya, "Qil, ya Rasulullah, wa ma khaziyuhum fi idha'ati syahr Ramadan?" Hai Rasulullah, apa bentuk kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan? Kata Rasul, fal intihakul maharim fihi. Bentuk kehinaan itu adalah pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan ia lakukan pada bulan Ramadan. Min zina fihi aw syariba fihi khamran. Di antaranya seperti berbuat zina atau minum khamar. La'anahullahu wa man fis samawati illa mithlihi minal haul. Allah dan seluruh penduduk langit dan bumi melaknat hingga tahun berikutnya. Fa immata qabla ayyudrikah Ramadan. Jika kemudian pada bulan Ramadan tahun berikutnya, sebelum tahun Ramadan tahun berikutnya dia meninggal, lam tabqa lahu indallahi hasanah. Dia tidak akan punya sedikit pun kebaikan di sisi Allah. Yattaqi bihan nar fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanatu dha'af fihi ma la tudha'af fi ma siwah wa kadzalika as-sayyi'at. Karena ia tidak mempunyai kebaikan apapun di sisi Allah, maka ia tidak bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan, karena pahala kebaikan dilipat gandakan, juga perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja itu juga dilipat gandakan. Tidak hanya pahala tapi juga dosa dilipat gandakan. Maka inilah kita perlu tahu mana perbuatan yang wajib, mana perbuatan yang haram, dan mana yang perbuatan yang sunnah. Atau dalam hadis yang lain yang menginformasikan bahwanya kebaikan itu dilipat gandakan, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asru amthaliha illa 700 dha'fin. Setiap amal perbuatan anak Adam yudha'aful hasanat, kebaikannya dilipatkan sampai 10 kali lipat, sampai 700 lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Itu berarti puasa jauh berlipat-lipat dibanding 700 kali lipat, atau lebih banyak dari 700 kali lipat. Fa innahu li wa ana adzibihi. Hanya Allah yang tahu ya, dan Allah yang akan membalasnya. Yadau syahwatahu ta'amahu min ajli shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ada dua, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu Tuhannya. Sidang Jum'ah asabakumullah, hadis di atas memotivasi kita semua
untuk memperbanyak ibadah, dan ini tentunya sering diulang-ulang oleh para guru kita, diulang-ulang sedemikian rupa agar kita memiliki semangat untuk banyak-banyak beribadah. Namun yang dikhawatirkan, jika tidak dibarengi dengan penguasaan ilmu-ilmu tadi yang disampaikan, terutama tentang halal haram, wajib haram, sunnah makruh, maka kita akan terjebak ke dalam kesalahpahaman atau salah kaprahan dalam ibadah. Bisa jadi kita akan terlalu banyak mengejar-ngejar yang sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Ibarat seorang nelayan yang pergi ke tengah lautan, ketika pada hari-hari biasa yang datang hanya ikan-ikan kecil atau besar tapi sedikit, tapi kemudian pada bulan-bulan tertentu muncullah banyak ikan, yang baik yang kecil maupun yang banyak, ikan teri maupun ikan kakap, tapi energinya habis mengejar-ngejar ikan teri tapi mengabaikan ikan kakap. Kita khawatirkan itu yang terjadi. Sebagai contoh, barangkali kita sibuk menunaikan atau menambah atau meningkatkan qiyamul lail sampai puluhan rakaat di luar tarawih, hingga malam terus begadang sepanjang malam, tapi pagi harinya subuh kesiangan atau kewajiban sebagai kepala keluarga, sebagai suami mencari nafkah lalu diabaikan. Kita tahu padahal sholat subuh adalah wajib, kita tahu mencari nafkah adalah wajib, dan kita tahu qiyamul lail adalah sunnah. Ini adalah kesalahkaprahan dalam ibadah, mengejar-ngejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Contoh yang lain, bisa jadi kita sibuk membaca kitab suci Al-Quran berkali-kali hatam, tidak disalahkan memang, tapi kemudian mengabaikan pendidikan kepada anak atau putra-putri kita. Bahkan ada juga yang barangkali sibuk memberikan takjil kepada orang lain tapi meremehkan penyiapan buka untuk keluarganya. Itulah yang disebut mengejar teri, mengabaikan kakap, mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, Ramadan adalah bulan mulia, bulan ibadah, bulan di mana seluruh pahala ibadah yang wajib harus kita lakukan, kita penuhi terlebih dahulu, baru kita perbanyak ibadahnya. Karena untuk menggapai surganya cukup sebenarnya dengan yang wajib terlebih dahulu. Ayyim ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sa'at. Siapapun orang jika dia sudah sholat 5 waktu, tunaikan dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan, puasa Ramadan 1 bulan penuh, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, lalu mentaati keluarganya, menyayangi keluarganya, maka dia akan masuk surga bisa melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Wajib dulu yang ditunaikan, baru kita perbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah. Ramadan sebenarnya adalah mengokohkan ibadah-ibadah wajib agar menjadi kebiasaan kita, menjadi kebutuhan kita, bukan sekedar menjadi kewajiban yang menjadi beban kita. Baru kemudian kita perbanyak dengan yang sunnah-sunnah agar kita merasa ringan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi pengingat kita semua untuk beribadah secara tepat dan proporsional, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan akibat kelalaian dan kebodohan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.